Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Melani dari Turen, Kabupaten Malang. Ini Ustadz, pertanyaan titipan dari saudara-saudara di Turen yang tidak bisa datang ke majelis Solo. Pertanyaan pertama, saat kita mengkhitankan anak, apakah diperbolehkan membagikan sedekah makanan pada tetangga? Yang kedua, saat kita mengajak teman yang sama-sama mengaji untuk mengamalkan hasil ngaji dengan semaksimalnya, tetapi teman yang kita ajak menjawab, kalau kamu bisa mengamalkan, amalkan saja sendiri, jangan memperingatkan atau mengajak yang lain. Karena kemampuan satu sama lain berbeda. Bagaimanakah sikap kita? Berhenti mengingatkan atau terus mengingatkan, tapi dikhawatirkan mungkin akan sakit hati yang diingatkan. Kemudian yang ketiga, apakah ada tuntunannya membuang air saat berkumur ke sebelah kiri? Kemudian yang keempat, apakah wanita yang sholat Jumat di rumah juga disunahkan untuk mandi besar? Begitu Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lah mau bagi makanan ndak nunggu tetakan. Ya lah. Kenapa harus dipas-paske gitu loh? Mau bagi makanan ke tetangga, kenapa harus nunggu anaknya khitan dulu? Kenapa sukanya kok ngepas-ngepas ke akhirnya bingung sendiri? Maka kalau itu hanya membagi begitu saja, tidak ada niatan apapun, ya silahkan mau membagi makanan. Tetapi besok lagi kalau mau bagi tidak harus nunggu anaknya tetak, sehingga walimatul khitan gitu toh. Ada walimah khitan itu toh. Sekarang khitan, ya khitan ya sudah khitan itu saja. Yang khitan diberi hadiah wes seneng gitu. Tidak usah dipas-paske. Oh ini khitan, akhirnya walimah khitan, nanggap ini, dan lain sebagainya. Maka khitan sudah khitan saja. Kalau mau membagi silahkan, boleh mau membagi. Tetapi ya, besok lagi jangan dipaskan lagi. Ini kalau hanya membaginya pas khitan, kok nek wis ra duwe anak wis ora bagi lagi nanti. Karena bagi makanannya ke tetangga hanya kalau anaknya khitan. Kalau ternyata anaknya sudah khitan semua, berarti tidak bagi lagi. Nah, sudah mau membagi, bagi saja. Ya, kalau tidak ada tujuan lain-lain, nah jenengan kalau bagi itu nek diyakini sebagai tanda, oh kok dibagi makanan, oh ternyata anaknya fulanah khitan. Itu kalau kemudian menjadi tanda di kampung itu panggilan nyumbang, nah, itu yang nggak boleh. Kalau kita bagi makanan, di situ ditulis karena khitan fulan bin fulan dan lain sebagainya, dan di kampung itu memang sudah berjalan kalau ada tetangga yang bagi makanan karena khitan berarti ini ngundang nyumbang. Nah kalau itu yang dilakukan, maka warga MTA tidak usah ikut-ikutan. Nah, kalau khitan ya sudah khitan saja, habis itu bagi makanan, tidak usah ditulisi neko-neko. Pokoknya bagi saja makanannya. Kalau ditanya ini dalam rangka apa, jawab saja dalam rangka bagi-bagi. Iya, jangan, tidak usah dalam rangka khitan.
dalam rangka bagi-bagi, ya, sudah selesai. Ya, yang kedua, ngajak teman untuk mengamalkan hasil ngaji, tapi teman malah memberikan alasan kamu saja yang mengamalkan, kemampuan orang berbeda-beda. Ini berarti temannya belum mau diajak untuk mengamalkan hasil kaji. Sekarang kalau kita ngaji kemudian tidak kita amalkan, itu berarti seperti pohon tanpa buah, tidak membawa manfaat apapun. Ya. Tujuan kita ngaji ini agar paham, kemudian sesudah paham diamalkan. Dengan pengamalan inilah kita bisa menjadikan Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, bukan hanya sebatas pengetahuan belaka. Quran diturunkan oleh Allah itu untuk ditadaburi. Kalau ada orang yang mentadaburi Quran secara syumul, maka dia pasti mengamalkan petunjuk Al-Quran. Kalau mengamalkan petunjuk Al-Quran, pasti dia akan sampai ke jalan yang paling lurus. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubasysyirul mu'minin alladzina ya'malunas sholihat anna lahum ajran apa itu? Kabira atau apa itu? Coba diingat kembali itu. Al-Isra, Al-Isra atau apa? Surat Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Ya, memberi kabar gembira bagi orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, sehingga keimanan tidak hanya sebatas pengakuan, namun harus dibuktikan dengan amal soleh. Kalau ingin mendapatkan kabar gembira dari Quran berupa pahala yang besar di sisi Allah. Maka kalau ada orang ngaji kemudian tidak mengamalkan hasil kajinya, berarti orang tersebut belum bisa menjadikan Quran sebagai pedoman hidup. Kalau belum bisa menjadikan Quran sebagai pedoman hidup, maka berita gembira berupa pahala yang besar di sisi Allah yang diberitakan oleh Al-Quran belum bisa dia terima. Dia belum dapatkan berita gembira ini. Dan pasti belum sampai ke jalan yang lebih lurus, yang paling lurus, aqwam. Karena hanya dengan mengikuti dan mengamalkan Al-Quran sajalah kita akan sampai ke jalan yang paling lurus. Tidak ada jalan yang lebih lurus daripada jalan yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Maka ngaji ini untuk dipahami, bukan untuk kulaan sebagai pengetahuan saja. Ngaji itu tujuannya untuk paham dan mengamalkan. Ilmu tanpa amal itu omong kosong. Ilmu tanpa amal itu omong kosong. Amal tanpa ilmu itu sombong. Sehingga kalau ngaji paham berarti otaknya Quran, tapi belum mau mengamalkan apa yang dipaham, berarti hatinya masih mengikuti bujuk rayu setan. Sehingga otaknya Quran, hatinya setan. Karena hanya muter-muter Quran, muter-muter di otak. Oh iya, saya tahu itu larangan Allah. Lah kok mbok lakoni, lah piye wong penak.
Oh saya tahu itu larangan Nabi. Lah kok kamu lakukan? Lah bagaimana? Wong saya namanya manusia tidak luput dari salah dan khilaf. Berarti dia masih menjadikan hawa nafsunya sebagai pedomannya, bukan Quran. Quran baru sebatas dijadikan pengetahuan saja. Belum mampu untuk dan belum mau untuk taslim mengikuti Quran secara total. Lah kalau tidak mau mengikuti Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, maka jangan jadi orang yang beriman. Karena kewajiban orang yang beriman itu masuk ke dalam aturan Islam secara kafah, secara totalitas. Totalitas di situ berarti mengamalkan Quran, mengamalkan tuntunan Rasulullah. Tidak semua manusia diseru untuk mengikuti aturan Islam. Hanya orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah yang diseru untuk mengikuti aturan Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, sehingga setelah pengakuan iman ada konsekuensi berikutnya. Apa itu? Udkhulu fis-silmi kafah, masuk dalam aturan Islam secara kafah. Dalam arti mengamalkan Quran, mengikuti tuntunan Rasul secara kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah kalau teman tadi diajak mengamalkan hasil kaji tidak mau, apakah kita berhenti mengajak? Oh ya tidak, terus diajak. Dulu Nabi ketika ajakan Nabi tidak diterima oleh masyarakatnya, apakah Nabi berhenti mengajak? Tidak, Nabi terus melanjutkan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka dirubah cara ngajaknya. Jangan menjadikan dirinya sebagai contoh. Misalkan, fulana, mbak ayo ngamalkan hasil kaji koyo aku ngene iki lho. Alhamdulillah saya sudah mengamalkan hasil kaji. Lah kamu kapan? Kalau yang dijadikan contoh dirinya sendiri, maka bisa jadi orang lain tidak akan mengikuti. Maka yang dijadikan contoh adalah Nabi dan para sahabat-sahabat beliau. Misalkan ajakan tentang infak sedekah. Bagaimana Nabi? Nabi itu menjadi orang yang paling gemar bersedekah. Sahabat-sahabat juga beliau, Abdurrahman bin Auf, sampai menyedekahkan separuh lebih harta kekayaan, menginfakkan untuk kepentingan sabilillah. Apakah kita tidak kepingin menuju surga bersama beliau-beliau? Mari kita berlomba dalam kebaikan. Jangan dirinya yang dijadikan contoh. Alhamdulillah saya sudah gemar bersedekah. Lah kamu kapan? Nah, ini bisa jadi tidak diikuti. Saya sudah istiqomah dalam tahajud. Nah, nanti malam ya kamu ya, tak gugah. Mbok ngikuti saya. Kalau nggak tahajud ini terus gimana? Dikencingi setan loh telinganya. Nah maka cara mengajak dengan hikmah dan mau'idhah hasanah. Mau'idhah hasanah itu dengan nasihat yang menghunjam jiwa, menyentuh fitrah, fitrah keimanan, fitrah ketakwaannya. Itu namanya mau'idhah hasanah. Untaian-untaian kalimat yang bisa menghunjam jiwa, menyentuh kalbu, menyentuh fitrah. Dan itu tidak bisa kecuali dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis Rasulullah. Maka jangan putus asa, terus diajak. Selain ngajak, berikan keteladanan, ya, berikan contoh.
Jangan hanya pandai ngajak saja, namun tidak pandai melaksanakan dari kebaikan dan kebenaran yang dia ajakkan. Sehingga jangan hanya pandai mengajak, namun harus bisa mengerjakan apa yang dia ajakkan terlebih dahulu. Itu namanya keteladanan. Kemudian selain itu doakan kepada Allah. Mudah-mudahan hatinya dibukakan oleh Allah, sehingga Quran ini tidak hanya muter-muter di otaknya saja, namun betul-betul sampai bisa melewati kerongkongan, sehingga sampai turun ke dalam hatinya dan bisa mengamalkan apa yang dia pahami dari isi kandungan Al-Quran. Ini yang kedua. Terus, apakah ada tuntunannya buang air saat kumur ke sebelah kiri? Yang ada tuntunannya itu meludah ketika sholat itu di sebelah kiri. Namun saat ini kalau kita meludah dijotosi mungkin, nah, masjidnya berbeda. Masjidnya berbeda dengan masjid zaman Nabi dulu. Kalau masjid zaman Nabi dulu itu masih tanah, pasir, begitu meludah langsung diuruki. Bahkan dulu dengan ketidaktahuannya seorang Arab Badui tiba-tiba datang kencing. Tapi kata Nabi kita apa? Para sahabat itu mau marah itu kepada Arab Badui tadi. Nabi ngendika, sudah jangan marah, kamu ambil air, kemudian siram kencing itu dengan air. Nah coba sekarang dengan dalih ngikuti tuntunan, jenengan meludah, ngeriak gitu meludah, atau kencing di situ rampung dijotosi jenengan, karena masjidnya berbeda. Ya. Kalau berkumur kemudian buang ke sebelah kiri, itu buang boleh-boleh saja, silahkan ke sebelah kiri. Karena kiri itu tanda ketidakbaikan kan itu. Maka segala sesuatu yang baik mulai dari kanan. Membuang ludah ketika sholat dituntunkan ke sebelah kiri, karena kiri itu tanda tidak baik. Setan itu makan minum dengan tangan kiri, maka kiri itu menjadi simbol ketidakbaikan. Ya, jangan meludah. Kalau di tempat wudhu itu mau ke depan, mau ke kanan, ke kiri ya silahkan. Oke, ada lagi. Keempat, wanita sholat Jumat di rumah apakah mandi besar? Iya mandi, disunahkan mandi Jumat. Mandi Jumat. Meskipun sholat sendirian di rumah.